Baik, sobat mancing, ini dia reel dari miliknya Iroli. Reel termurah dari Iroli yang saya pernah bongkar. Ini adalah reel Ilori Kiyomi yang saya pegang. Ini adalah yang seri 3000. Jadi kalau di marketplace ini harganya sekitar 170.000. Dan kalau yang ada rubber sealnya itu 180.000. Saya rekomendasikan untuk yang membeli yang sudah ada rubber seal di depannya. Nah, ini dia penampakannya. Reel yang tidak sampai 200.000. Perhatikan, sudah dapat power handle seperti ini atau screw in handle. Jadi reel di bawah 200.000 yang sudah dapat screw in handle ya baru ini saya bongkar. Kemudian juga pada bagian yang lain, bagian spool ini ada seperti bagian rubber ya yang bisa menahan senar agar tidak lari ataupun tidak merosot ya ketika kita ikat ya, tidak bergeser. Kemudian kita lihat di sini ada lambang Iroli, di sini ada Kiyomi 3000, ini lips per yards. Oke, dan yang terpenting adalah ini gear rasio 5.2:1. Sobat mancing bisa melihat line capacity-nya di sini 0,25, bisa menampung 225, 0,30 155, 0,35 itu 115. Baik, untuk desain cukup rapi di harga di bawah 200.000. Kemudian oke, cukup rigid atau kokoh ini. Baik. Oke, dan kalau dari segi bobot memang tidak terlalu berat. Dan mari kita bongkar saja apa isi di dalamnya. Apa yang kita dapat dari reel di harga di bawah 200.000. Oke, sebelumnya kita cek dulu keunggulannya di sini. Ada 12 plus 1 ball bearing, kita cek saja nanti apakah benar. Kemudian power handle, CNC rubber T-knob. Ini yang kebetulan yang saya pegang, nanti kita cek ada rubbernya apa enggak. Kemudian right rigid aluminium spool, front drag, smooth operation, graphite Kevlar body rotor, dan test dragnya sampai dengan 15 kilo. Wah, untuk reel di harga di bawah 200.000 bahkan 170.000 saja. Kita cek ya. Yang pertama kita akan mengecek bagian depannya atau bagian spoolnya, bagian dragnya. Ini adalah tutup spool. Kemudian spoolnya di bagian dalam seperti ini. Untuk clickernya juga lumayan unik ini. Mungkin bisa ke depan ke belakang bisa bunyi ini. Oke, kemudian kita cek bagian dalamnya. Segi drag washernya dulu. Ada 2 drag washer yang tertanam O3. Yap, seperti ini. Dan kemudian pada bagian dalamnya itu tidak ada yang lain, bearing dan juga yang lain tidak ada. Cuman clickernya ini cukup unik menurut saya karena tidak menggunakan per. Jadi modelnya kanan kiri nih. Yap, saya baru menemukan model clicker seperti ini hanya di reel ini saja. Kita akan nanti coba cek bagaimana kinerjanya seperti apa. Nah, kemudian untuk spool sudah. Lalu kemudian kita lihat dari segi clickernya ini, clicker gearnya maksud saya ini cukup besar ya. Jadi dengan clicker gear cukup besar seperti ini saya rasa akan membuat bunyi yang melengking untuk ketika fight. Oke, kita lihat di sini smooth, cukup smooth menurut saya di reel harga ekonomis. Kemudian kita akan mencoba untuk membongkar. Oh iya, bagian ini dulu yang paling terpenting, yang banyak sekali
dikeluhkan dari berbagai ataupun banyak pemancing bagian line ruler. Jadi di bagian line ruler ini kita akan bongkar apakah ini ada bearingnya. Harusnya ada, karena di boxnya itu ada 12 ball bearing. Ternyata di sini tidak ada ball bearing, hanya ada semacam bushing seperti ini, bushing plastik. Nah, dan ini mungkin bisa diganti ball bearing jika mau. Hanya yang pasti di sini tidak ada bushing. Ada banyak yang mengatakan bahwa kelemahan bushing itu nanti mudah macet. Tapi menurut saya jika dikasih pelumas ataupun dirawat tidak masalah. Oke ya, saya pasang kembali. Kita lihat ketika ini saya pasang, ini juga bisa berfungsi dengan baik. Ya, mungkin belum digunakan. Keunggulannya ketika dia menggunakan bushing seperti ini, ketika terjadi tahan akan korosi ya. Kalau ball bearing sih akan lebih smooth ketika digunakan seperti ini, ataupun ketika dipakai untuk memancing. Tapi ketika kena cipratan air itu harus berhati-hati, karena bisa mengeluarkan suara yang kasar dan juga bisa macet. Jadi, plus minusnya semua ada, dan kita akan coba untuk membongkar bagian rotor. Ya, dari segi pengerjaan cukup halus untuk reel ekonomis ini. Baik, untuk dalamannya seperti ini, standar. Dan oke, kita cek. Di sini memang tidak ada penutup ya, tapi bagian-bagian yang lain sudah tertutup. Hanya saja bagian bearing yang ada itu masih belum tertutup oleh seal, dan dia berada di dalam rotor sih. Cuman akan lebih baik jika ini ada sealnya untuk bagian ball bearing di bagian one way atau anti reverse. Oke, kita coba buka. Oke. Dan ini hanya ini saja, dan tidak ada penutup yang lain. Baik, saya akan coba untuk membongkar bagian body. Tapi sekali lagi, untuk reel sekelas ekonomis, kalau hanya untuk mancing di kolam atau di kali, atau bahkan mungkin kalau di laut sih bisa-bisa saja, cuman harus memang benar-benar dirawat ya. Kita coba cek dalamannya seperti apa. Oke, ini dia dalamannya. Ada bearing di sini. Kita baru temukan 2 ball bearing. Saya akan coba untuk membongkar main shaftnya dulu. Oke, semua bahan bautnya ini ketika dikasih magnet itu oke. Apa itu yang jatuh? Wow, ini bagian belakang pengaman. Oke.
Ini bagian pinion, bearingnya masih standar semua. Kemudian kita akan cek bagian main shaft. Oke, seperti ini main shaftnya. Lalu kita akan lihat bagian drive gear atau main gearnya. Ada bearing, ada bagian bodinya. Kemudian kalau dari segi bahan sih ya standar zinc seperti ini. Cuman yang menarik menurut saya adalah bagian daripada drive gear yang bagian tangkainya ini. Ini menggunakan kuningan sobat mancing. Kemudian dipadukan dengan drive gear yang zinc. Ini baru saya temukan di reel Ilori. Yap. Jadi ini saya katakan sih ini bisa menjadi sebuah keunggulan. Apakah ini bisa bagus? Tentu saja kalau bagian ini kan langsung menyatu nih sampai ke belakang. Hanya saja adakah kemungkinan bergeser? Tentu saja tergantung dari tempaan atau pemasangan ini. Tapi saya rasa sih oke. Karena pada bagian ini juga tidak bulat ya ketika dia masuk. Ya tentu ada penyangganya, di dalamnya sudah didesain pastinya. Kemudian bagian bodinya seperti ini. Ini bagian slider. Saya suka bagian ini karena cukup tebal. Ya, bagian ini. Jadi mencegah goyangan sehingga tidak menggoyangkan daripada main shaft. Kemudian untuk bagian oscillating gearnya ini tidak ada baut pada bagian ini. Standar seperti ini saja. Dan ini dia bodinya. Ini adalah holder pada slidernya, nahannya, dan bagian oke, untuk anti revolve saya rasa masih standar seperti ini saja. Oke, saya tidak usah bongkar. Jadi untuk kesimpulannya, mungkin keunggulannya adalah pada bagian handle sudah power handle. Kemudian juga saya rasa untuk body sendiri ini cukup kokoh untuk harga segitu ya, sesuai dengan harga. Cuman untuk desain memang saya akui Iroli Kiyomi ini mempunyai desain yang bagus dan juga bahan yang cukup bagus menurut saya. Dan mungkin kalau yang lain-lain bearing ya menurut saya kurang sesuai dengan apa yang tertera pada boxnya. Jadi kita hanya menemukan 1, 2, 3 di sini. Ya ini anti reverse tentu saja dikatakan bearing juga, roller bearing. 1, 2, 3, 4. Oke, saya hanya menemukan 4 bearing yang ada di sini. Sementara bagian ini oke ya. Kemungkinan di sini tidak ada bearing. Kita coba cek. Iya, cuman standar seperti ini saja. Jadi tidak ada bearing di dalamnya. Dan ini dia Iroli Kiyomi 3000 yang saya bongkar. Jadi silahkan membeli kesimpulan sahabat mancing. Kalau untuk saya sih di harga yang memang segitu, ya cukup nyaman lah untuk kita gunakan mancing pinggiran, kemudian mancing di kolam juga bisa, dan untuk mancing di tempat-tempat yang tidak terlalu ekstrim. Dan jangan lupa untuk merawat reel ini. Kalau dari segi body saya acungi jempol karena bagian-bagiannya sangat rapi untuk di harga ekonomis. Baik sahabat mancing, ini dia yang saya bisa review untuk reel Iroli Kiyomi 3000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Oke, saya coba rakit kembali.